pelajar dimanapun berada, selamat datang di channel Watalio ND. Kembali lagi bersama saya, Teresia Saubiran Mira. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang manajemen risiko atau risk management. Sebelum kita membahas lebih jauh, yang belum subscribe, subscribe, dan yang belum share, silahkan share video-video yang saya bagikan ya. Agar apa yang dipelajari tidak hanya kita yang tahu, tapi berbagai orang yang belum mengetahui channel ini bisa mengetahui dan belajar bersama kita. Nah teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, proyek, atau kegiatan. Proses manajemen risiko biasanya terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, identify potential risk atau identifikasi risiko. Tahap kedua, analyzing the risk atau analisis risiko. 3, evaluating the risk, evaluasi risiko. 4, treating the risk atau pengendalian risiko. Tahap terakhir adalah monitoring and reviewing the risk atau pemantauan dan review. Nah, pada tahap pertama ini, pihak perusahaan atau organisasi mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proyek atau kegiatan. Tahap kedua, analyzing the risk atau analisis risiko. Pada tahap kedua, menganalisis setiap risiko yang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya dan kemungkinan terjadinya. 3. Evaluating the risk, evaluasi risiko. Menilai risiko dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan organisasi dan kemungkinan terjadinya. 4. Treating the risk atau pengendalian risiko. Pada tahap ini, mengendalikan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko yang diidentifikasi. Tahap terakhir adalah monitoring and reviewing the risk atau pemantauan dan review. Pada tahap ini, pihak perusahaan atau organisasi memantau risiko secara terus-menerus dan meninjau proses manajemen risiko untuk memastikan efektivitasnya. Manajemen risiko membantu organisasi untuk lebih siap menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang dalam mencapai tujuan mereka. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen risiko eksternal? External risk management yaitu manajemen risiko yang berkaitan dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang berasal dari luar organisasi atau proyek. Risiko-risiko eksternal ini seringkali berada di luar kendali langsung organisasi dan dapat mempengaruhi operasional, keuangan, reputasi, atau keberlanjutan organisasi. Jenis risiko eksternal yang pertama, risiko ekonomi. Risiko ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi makro atau mikro yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya, resesi, inflasi, fluktuasi mata uang, atau perubahan suku bunga. Yang kedua, risiko politik. Ini berkaitan dengan perubahan politik atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya, perubahan peraturan, kebijakan perdagangan, atau risiko geopolitik. Yang ketiga, risiko hukum dan regulasi. Risiko ini berkaitan dengan perubahan peraturan atau undang-undang yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya perubahan regulasi pajak, peraturan lingkungan, atau perizinan bisnis. Keempat, risiko sosial dan budaya. Risiko sosial dan budaya berkaitan dengan perubahan dalam perilaku masyarakat, tren sosial, atau norma budaya. Misalnya perubahan preferensi konsumen, gerakan sosial, atau perubahan demografis. 5. Risiko teknologi. Risiko teknologi berkaitan dengan perubahan atau perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya munculnya teknologi baru yang mengubah industri, serangan siber, atau kegagalan sistem teknologi. 6. Risiko lingkungan. Risiko ini berkaitan dengan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, serta perubahan iklim. 7. Risiko pasar. Risiko ini berkaitan dengan perubahan dalam kondisi pasar yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya persaingan yang ketat, perubahan permintaan dan penawaran, atau perubahan harga komoditas. 8. Risiko kesehatan masyarakat. Ini berkaitan dengan kejadian kesehatan publik yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya pandemi, epidemi, atau wabah penyakit. 9. Risiko geopolitik. Risiko ini berkaitan dengan peristiwa atau situasi politik di tingkat regional atau global yang dapat mempengaruhi bisnis. Misalnya konflik internasional, sanksi ekonomi, atau ketidakstabilan politik.
Manajemen risiko eksternal melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap faktor-faktor eksternal ini, serta mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatifnya dan memanfaatkan peluang yang mungkin timbul. Berikut langkah-langkah umum dalam manajemen risiko eksternal. Pertama, identifikasi risiko eksternal. Mengidentifikasi berbagai faktor eksternal yang dapat berdampak pada organisasi, misalnya perubahan peraturan, fluktuasi mata uang, bencana alam, atau tren pasar yang berubah. 2. Penilaian risiko. Menilai kemungkinan terjadi risiko eksternal dan dampaknya pada organisasi. Ini melibatkan penilaian risiko dari segi tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. 3. Strategi pengendalian. Mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko eksternal. Ini dapat mencakup diversifikasi, asuransi, atau aliansi strategis dengan pihak lain untuk menghadapi risiko bersama. 4. Penerapan dan pemantauan. Menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mengendalikan risiko eksternal dan memantau efektivitas tindakan tersebut. Pemantauan ini harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. 5. Komunikasi dan pelaporan. Mengkomunikasikan risiko eksternal kepada manajemen senior, pemangku kepentingan, dan anggota tim yang relevan. Laporan terkait risiko eksternal juga membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Berikut contoh kasus manajemen risiko eksternal pada berbagai bidang dan cara mengatasinya. Yang pertama, bidang perusahaan. Sebuah contoh kasus risiko eksternal bisa terjadi ketika sebuah perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat perubahan kebijakan pemerintah yang membuat harga bahan baku meningkat secara tiba-tiba. Solusinya bisa meliputi diversifikasi sumber bahan baku, pendandatanganan kontrak jangka panjang untuk harga tetap, atau lobbying kepada pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan yang lebih kondusif bagi industri tersebut. 2. Pendidikan. Sebuah contoh risiko eksternal dalam bidang pendidikan adalah perubahan regulasi pemerintah yang mempengaruhi pendanaan atau kebijakan pembelajaran di sekolah. Misalnya, pengurangan anggaran pendidikan dapat mengakibatkan pemangkasan program atau kualitas pendidikan yang menurun. Solusinya bisa melibatkan upaya advokasi kepada pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan anggaran pendidikan, mencari sumber pendanaan alternatif seperti sponsor atau donatur swasta, atau mengembangkan model pembelajaran yang lebih efisien dan hemat biaya. 3. Bidang kesehatan. Sebuah contoh risiko eksternal di bidang kesehatan adalah wabah penyakit yang melanda secara global, seperti pandemi flu atau virus baru yang menyebar dengan cepat. Risiko ini dapat mengganggu sistem kesehatan, menyebabkan meningkatnya biaya perawatan, dan mengancam ketersediaan fasilitas medis dan persediaan obat-obatan. Solusinya dapat melibatkan langkah-langkah pencegahan seperti vaksinasi massal, perencanaan kesiapsiagaan yang lebih baik, koordinasi antara lembaga kesehatan, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan serta teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan respons terhadap wabah. Tahapan evaluasi manajemen risiko eksternal biasanya meliputi yang pertama, identifikasi risiko eksternal. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi seperti perubahan regulasi, kondisi pasar, dan perubahan politik. 2. Analisis risiko. Menganalisis risiko yang diidentifikasi untuk menentukan tingkat dampak potensialnya terhadap organisasi dan probabilitas terjadinya. 3. Penilaian risiko. Menilai risiko untuk mengidentifikasi risiko yang paling signifikan dan memprioritaskan mereka berdasarkan dampak dan probabilitasnya. 4. Pengembangan strategi pengelolaan risiko. Pengembangan strategi untuk mengelola risiko eksternal yang diidentifikasi termasuk mengurangi risiko, mentransfer risiko, atau menerima risiko. 5. Implementasi tindakan pengelolaan risiko. Melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko eksternal, termasuk mengimplementasikan kebijakan baru, menjalin kemitraan, atau mengubah strategi bisnis. 6. Pemantauan dan peninjauan berkala. Memantau kondisi eksternal secara berkala dan meninjau kembali strategi pengelolaan risiko untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Melalui tahap ini, organisasi dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko eksternal untuk mengurangi dampak negatifnya dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Oke Sobat Pelajar, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Apabila ada pertanyaan dan ingin memberikan saran, silakan masukkan di kolom komentar.
Dukung terus channel Wotalio Inde dengan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.